Kerbau ompong. Di cerita ini, kalian akan bertemu dengan seorang anak laki-laki, seekor kerbau, dan seekor ular sawah. Penasaran kan siapa mereka? Anak laki-laki adalah seorang penggembala kecil yang cerdik. Ia mempunyai seekor kerbau yang selalu bersamanya. Perjalanannya ke padang bersama si kerbau menjadi asal-usul cerita kerbau ompong. Kerbau adalah hewan yang digembalakan oleh tokoh anak laki-laki. Kerbau sangat patuh dan setia pada tuannya. Ular sawah adalah hewan yang suka mengejek hewan lain. Kesombongannya ini akan membawa akibat buruk bagi dirinya sendiri. Selamat membaca! Pada suatu hari, seorang anak laki-laki penggembala bersama dengan kerbaunya sedang dalam perjalanan ke padang. Tiba-tiba, seekor ular yang bersembunyi di semak belukar melihat sang penggembala dan si kerbau. Si anak laki-laki kemudian berjalan mendekati ular tersebut. Si ular tiba-tiba mengejek si kerbau. Katanya, "Hei kerbau, mengapa kamu mau dibodohi dan diperintah oleh anak kecil itu?" Si kerbau pun menjawab, Benar, anak ini hanya seorang anak kecil. Benar, aku sedang diperintah-intari olehnya. Namun, anak ini pintar, tidak seperti kamu. Ia sangat cekatan. Kalau tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Lalu si ular mendekati sang anak. "Sekarang kita sudah bertemu. Sekarang juga aku akan menelanmu hidup-hidup." Seperti perkataan si kerbau, si anak laki-laki menjawab ancaman si ular dengan sebuah bujukan. Tunggu! Jangan makan aku sekarang! Lebih baik kamu bersabar dulu. Aku akan memanggil kakakku agar kamu lebih kenyang. Ya, benar. Cepat ambil kakakmu itu. Si anak laki-laki kemudian mengajukan suatu persyaratan. Tetapi sebelum itu, aku punya suatu syarat. Aku akan mengikatmu sepanjang kerbau dengan rotan yang ditetak selama aku pergi memanggil kakakku. Baiklah, cepat panggil kakakmu. Si ular pun diikat dengan rotan. Lalu, si anak laki-laki pergi memanggil kakaknya yang berada di rumah. Kedua anak itu menjumpai si ular yang diikat. Ia tidak bisa bergerak karena ikatannya mencapai leher. Mereka pun tertawa dari jauh dan mengejek dengan puas. Hai, aku sama kakakku sudah siap dimakan nih. Cepat kesini makan kita, ayo, silakan. Melihat ejekan dari kedua anak tersebut, si ular pun kesal. Ia berusaha sekuat mungkin membebaskan diri dengan memutar-mutarkan badannya. Si ular yang terus-terusan memutar badannya, perlahan mulai tergores dan terluka. Si kerbau datang melihat kejadian tersebut dan tertawa terbahak-bahak. Sudah aku bilang kan, anak ini lebih pintar dari kamu. Rasakan itu, dasar ular angku. Ia tertawa dan tertawa hingga air ludahnya meleleh. Mulutnya menjadi kering dan semua gigi atasnya pun jatuh. Si ular akhirnya mati pada saat itu. Dan itulah sebabnya kerbau tidak mempunyai gigi pada rahang atas. Bagaimana teman-teman? Ceritanya menarik bukan? Apa yang teman-teman dapatkan dari kisah ini? Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kesombongan adalah awal dari malapetaka. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman ya. Terima kasih telah membaca dan Tuhan memberkati.